topik usaha dan energi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexander Cristiano Wahyudi Putra dengan NIM 13066255017. Perkenalkan, nama saya Dania Zarana Palis dengan NIM 13066255085. Perkenalkan, nama saya Rahmani Nasawati dengan NIM 13066255031. Perkenalkan, nama saya Hana Natalina dengan NIM 13066255024. Perkenalkan, saya Jangan Mui Samudro dengan NIM 13066255001. Perkenalkan, nama saya Siswoy Pratama dengan NIM 13066255037. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat bergantung pada energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, pendidikan, hingga industri. Semua membutuhkan listrik. Namun, sebagian besar sumber listrik yang kita gunakan masih berasal dari energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, yang jumlahnya semakin terbatas dan juga berdampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan energi fosil secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti polusi udara dan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Salah satu sumber energi alternatif yang cukup potensial, khususnya di Indonesia, adalah energi air. Indonesia memiliki banyak sungai dan aliran air. Sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Salah satu sederhana untuk memanfaatkan energi air dengan menggunakan kincir air. Kincir air bekerja dengan memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi mekanik berupa gerak putar yang kemudian dapat diubah menjadi energi listrik. Karena konstruksinya relatif sederhana dan biaya pembuatannya tidak terlalu mahal, kincir air sangat cocok diterapkan di daerah pedesaan atau wilayah yang memiliki aliran air namun belum terjangkau listrik secara maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kincir air dan prinsip fisika yang ada di dalamnya. Agar penelitian ini lebih terarah, maka disusun beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut antara lain: pertama, apa yang dimaksud dengan kincir air dan bagaimana prinsip kerjanya. Kedua, bagaimana konsep usaha dan energi diterapkan dalam sistem kincir air. Tiga, bagaimana proses perubahan energi yang terjadi pada aliran hingga menjadi aliran listrik. Berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami prinsip kerja kincir air sebagai salah satu bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari tentang usaha dan energi yang terjadi pada aliran air, serta menganalisis perubahan energi dari energi mekanik air menjadi energi listrik. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambahkan wawasan dan referensi dalam bidang fisika, khususnya terkait konsep usaha, energi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan kincir air sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan mudah diterapkan, terutama di daerah yang memiliki potensi aliran air. Kincir air merupakan sebuah alat yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi mekanik berupa gerak putar. Ketika air mengalir dan mengenai sudu-sudu kincir, maka akan timbul gaya yang menyebabkan kincir berputar. Putaran inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan baik secara langsung sebagai tenaga mekanik maupun diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Secara sederhana, kincir air bekerja dengan mengubah energi yang dimiliki oleh air menjadi energi gerak. Alat ini sudah digunakan sejak lama, terutama dalam kegiatan pertanian dan industri secara sederhana, seperti penggilingan padi. Dalam pengembangannya, prinsip kerja kincir air menjadi dasar dalam perbuatan perkembangan listrik tenaga air skala kecil. Dalam fisika, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Sementara itu, usaha terjadi ketika suatu gaya bekerja pada benda dan menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Pada sistem kincir air, konsep usaha dan energi sangat berperan penting. Aliran air memiliki energi, baik energi potensial maupun energi kinetik.
Energi ini kemudian digunakan untuk melakukan usaha, yaitu memutar sudu-sudu kincir sehingga kincir dapat bergerak. Dengan kata lain, tanpa adanya energi dari aliran air, kincir air tidak akan berputar dan menghasilkan energi mekanik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai usaha dan energi menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Prinsip ini sangat relevan dalam sistem kincir air. Energi yang dimiliki air pada awalnya berupa energi potensial dan energi kinetik. Ketika air mengalir, memutar kincir, energi tersebut berubah menjadi energi mekanik berupa gerak putar kincir. Selanjutnya, jika kincir dihubungkan dengan generator, energi mekanik tersebut dapat diubah lagi menjadi energi listrik. Energi mekanik aliran air merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian air, sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan aliran air. Semakin besar ketinggian dan kecepatan aliran air, maka semakin besar pula energi mekanik yang dimiliki air tersebut. Energi mekanik inilah yang dimanfaatkan untuk memutar kincir air sehingga dapat menghasilkan energi yang berguna. Usaha pada air terjadi ketika gaya yang dimiliki oleh aliran air bekerja pada sudu-sudu kincir. Gaya ini menyebabkan sudu mengalami perpindahan berupa gaya rotasi. Dalam konteks kincir air, usaha yang dilakukan oleh aliran air sangat bertanggung pada besar gaya aliran dan jarak atau sudut perpindahan sudu kincir. Semakin besar usaha yang dilakukan, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan oleh kincir air. Energi listrik merupakan bentuk energi akhir yang diharapkan dari sistem kincir air. Energi ini dihasilkan ketika energi mekanik dari putaran kincir diubah menjadi energi listrik melalui generator. Besarnya energi listrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kecepatan putaran kincir, efisiensi sistem, serta besar energi mekanik yang dihasilkan dari aliran air. Oleh karena itu, kinerja kincir air sangat menentukan jumlah energi listrik yang dapat dihasilkan. Di sini ada alat sama bahannya. Yang pertama ada kincir, ini ada poros, dinamo, bel, poros, lampu, papan sama step up, obeng, dan voltmeter, multimeter. Mula-mula untuk mengukur debit, kita menggunakan metode mengisi air sampai botol penuh 650 ml aja, lalu dibagi oleh lamanya mengisi. Untuk mengisi 650 ml dibutuhkan waktu 25 detik. Jadi 650. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah bahwa kincir air sederhana mampu mengubah energi kinetik pada aliran air menjadi energi listrik melalui dinamo.
di mana energi kinetik pada aliran air mampu menggerakkan bilah pada kincir air, yang selanjutnya dapat menggerakkan rotor pada dinamo. Pada dinamo, gerakan akan diubah menjadi energi listrik. Semakin besar debit air, maka semakin besar juga energi yang dihasilkan. Berdasarkan data percobaan, dari debit air 25,14 ml per detik hingga 90,85 ml per detik, terjadi kenaikan energi yang dihasilkan dari 0,742 joule hingga 2,86 joule. Dari data ini menunjukkan bahwa semakin besar debit, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat secara fisik melalui lampu yang nyala semakin terang saat debit air semakin besar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.